Kantor pusat Airbus di Toulouse, Perancis, adalah pabrik pesawat terbesar di Eropa. Tempat diproduksinya pesawat penumpang komersial paling canggih di dunia, Airbus A350. Pertama, kita akan melihat bagaimana proses produksi mesin jet Airbus A350 ini diproduksi. Mesin besar ini terdiri lebih dari 20.000 komponen, yang sebagian besarnya dipasang secara manual juga oleh tangan. Pesawat A350 ini menggunakan dua buah mesin jet jenis terbaru. Ini adalah jenis mesin paling irit bahan bakar yang ada di dunia saat ini. Walau lebih irit 15% dari jenis mesin sebelumnya, namun memiliki tenaga yang lebih besar, yaitu sebesar 50.000 tenaga kuda, yang mampu menghasilkan thrust atau daya dorong sebesar 430 kN. Nama mesinnya adalah Trent XWB yang dibuat khusus oleh Rolls-Royce untuk A350. Mesin ini adalah mesin paling silent atau paling tidak bising di dunia, juga menghasilkan emisi paling rendah dibandingkan jenis pesawat penumpang dimanapun di dunia saat ini. Setiap mesin memiliki 22 bilah kipas berdiameter hampir 3 meter yang terbuat dari bahan titanium, jenis logam langkah kuat yang ada di bumi. Sebuah mesin harganya 32 juta euro atau setara dengan 550 miliar, sehingga dua mesin pada pesawat ini harganya lebih dari 1 triliun rupiah. Oleh karenanya, pemasangan harus dilakukan secara hati-hati. Proses produksi berikutnya adalah produksi bagian badan, sayap, dan interior. Proses produksi di pabrik ini dibantu oleh pesawat Beluga yang juga merupakan keluaran dari Airbus. Salah satu pesawat kargo paling besar di dunia yang mampu menampung bagian pesawat lainnya di dalam perutnya. Beluga ini dinamai demikian karena penampilan yang mirip dengan ikan paus beluga. 1.500 meter kubik ruang kargonya bisa mengangkut seberat 47 ton beban, mampu menampung badan pesawat A350 yang belum dirakit. Begitu pentingnya keberadaan Airbus Beluga ini dalam proses produksi Airbus. Badan pesawat, bagian kabin, juga ekor pesawat dikirim dari berbagai negara di Eropa ke Toulouse, Perancis ini menggunakan Airbus Beluga. Produksi sebanyak 120 unit pesawat A350 per tahun membutuhkan sistem produksi yang sempurna. Semua komponen yang didatangkan tadi akan dikumpulkan di Station 59. Sebanyak 9 badan pesawat akan dijejer ke samping agar memperoleh kecepatan produksi yang optimal. Proses ini termasuk pemasangan peredam dinding, kursi, lavatory, furniture, dan interior lainnya. Proses ini melibatkan tenaga manusia untuk memasang baut, rivet pada bagian-bagian yang tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian di dalamnya karena menyangkut keselamatan penerbangan. Keahlian khusus diperlukan. Para pekerja dilatih berbulan-bulan, bahkan ada yang hingga bertahun-tahun untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang paling rumit adalah melakukan pengecekan sambungan komponen elektrik dan kabel-kabel sesuai dengan rancangan gambar dari tim elektrik. Apalagi ini adalah Airbus A350 yang merupakan pesawat penumpang paling canggih yang sangat kompleks elektroniknya. Terdapat 180 km kabel yang terinstal di setiap pesawat Airbus A350. Bahkan lantai pun dicek secara detail.
yang sambungannya dipasang lapisan khusus agar jika ada tumpahan air, tidak akan merembes masuk di sela-sela sambungan karena di bagian bawah lantai juga ada jaringan elektronik yang tidak boleh terkena air. Pemeriksaan dilakukan secara terus-menerus mengikuti proses produksi yang terus berjalan. Dibutuhkan tim mata elang untuk memastikan tidak ada kesalahan sedikitpun untuk setiap detail pekerjaan. Pesawat ini dirancang untuk bisa terbang non-stop lebih dari 20 jam. Bukan hanya kenyamanan penumpang yang diperhatikan, tempat istirahat pilot dan pramugari juga tersedia agar pelayanan di udara nanti lebih prima. Setelah badan pesawat selesai, saatnya dibawa ke stasiun 50, sebuah hanggar tempat dijodohkan dengan pasangannya. Pernikahan bagian depan pesawat dengan bagian tengah dan bagian belakang, ini momen yang ditunggu. Keduanya sudah siap untuk dipasangkan, termasuk sambungan saluran air, saluran oksigen, saluran AC, dan saluran hidrolik, juga kabel-kabel. Bagian belakang atau ekor pesawat ini sudah bersiap di belakang hanggar. Total panjang A350 ini adalah 73,8 meter dari hidung sampai ekor. Operator penyambungan ini harus memastikan akurasi kurang dari 10 mm agar keduanya ini bisa bersambung. Lalu, kemudian disatukan dengan sekitar 40.000 fastener. Penyambungan ini dilakukan secara manual dengan tangan, dan dikarenakan bahannya terbuat dari serat karbon yang sangat keras, dibutuhkan peralatan yang kuat untuk melakukannya. Yang Anda lihat di layar ini adalah alat bor yang terhubung dengan selang penyedot debu. Alat bor ini sangat kuat untuk menembus serat karbon. Tidak ada pesawat penumpang lain yang menggunakan serat karbon sebanyak Airbus A350 ini. Sekitar 43% dari bodi pesawat ini adalah serat karbon. Keunggulan serat karbon ini adalah 40% lebih ringan dari aluminium, tapi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari aluminium itu sendiri. Kebanyakan pesawat masih menggunakan aluminium. Penggunaan serat karbon yang lebih ringan ini bisa membuat pesawat menjadi lebih ringan dan menghemat banyak bahan bakar. Serat karbon yang sama juga digunakan pada mobil balap Formula 1. Serat karbon ini terdiri dari berlapis-lapis lembar serat karbon yang dilapisi dengan cairan resin khusus yang jika sudah kering akan menghasilkan sebuah lapisan yang sangat kuat. Dibuat selapis, dikeringkan, lalu dilanjutkan lapisan berikutnya hingga kering, lalu dilanjutkan lagi pada lapisan berikutnya hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses produksi ini. Dalam industri penerbangan, serat karbon ini adalah material masa depan yang akan menggantikan penggunaan aluminium. Langkah berikutnya adalah pemasangan roda pendaratan. Bagian ini terdiri dari ribuan komponen yang sebagian besar adalah baja high tensile untuk bisa menopang tekanan beban pesawat saat pendaratan. Ini juga diinstal menggunakan tangan. Sekali lagi, tenaga profesional mengerjakan hal ini secara hati-hati. Setelah roda pendaratan terpasang, maka berikutnya adalah dilakukan uji fungsi. Jika fungsi telah berjalan baik, maka penopang hidrolik akan diturunkan. Sebuah momen besar ketika A350 pertama kalinya menapakkan kakinya di darat.
Bagian pesawat tanpa sayap akan dipindahkan ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun 40. Ketika nanti meninggalkan stasiun 40 ini, maka pesawat sudah 90% selesai. Sayap, ekor, roda pendaratan sudah sepenuhnya selesai. Sayap sepanjang 32 meter dan lebar 9 meter adalah sayap terbesar yang dibuat dari serat karbon pertama di dunia. Airbus adalah pesawat terbaik dengan teknologi terdepan di dunia. Ribuan rivet akan dipasangkan untuk menyatukan badan dengan sayap pesawat. Sambungan sayap ini perlu kekuatan yang besar untuk menahan kecepatan hingga 960 km per jam. Sayap ini adalah rancangan sayap paling modern yang menghasilkan daya angkat walaupun dengan kecepatan yang rendah. Apalagi dengan ditambahkannya droop nose, membuat kemampuan angkat sayap pada kecepatan rendah menjadi meningkat. Seperti halnya sayap, ekor horizontal juga terbuat dari serat karbon. Ekor ini dikirim dari Spanyol. Lalu ekor vertikal yang datang dari Jerman juga menyusul dipasangkan. Ekor vertikal ini satu-satunya yang sudah selesai dicat sebelum dipasangkan, karena posisinya yang paling tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya. Saat proses pemasangan sayap ini dilakukan, di bagian dalam pesawat, pekerjaan bagian interior terus berlanjut. Beralih ke stasiun perakitan terakhir, Station 20, di mana mesin akan dipasangkan ke pesawat. Kendaraan angkat bertenaga hidraulik akan mengangkat mesin seberat 8 ton ini pada titik pasang yang berada di bawah sayap. Begitu mesin sudah terpasang, maka kendaraan pengangkat mulai menurunkan pegangannya. Pesawat A350 ini telah lulus berbagai rangkaian tes yang sangat sulit. Setiap tes didata dengan seksama oleh tim khusus.